Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat guru Nusantara dimanapun Anda berada. Untuk video kali ini saya akan sedikit mereview tentang Google Classroom sebagai sarana pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar ada beberapa tampilan kelas percobaan yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Tugas ini merupakan salah satu tugas yang dibuat pada saat kegiatan kelas mentoring, terutama ada kelas belajar coding ya, belajar coding secara daring. Jadi Google Classroom itu sendiri bisa diakses melalui google.classroom.com tanpa menginstal aplikasi. Beda lagi ketika menggunakan Android, harus di-download di Play Store. Lanjut Bapak Ibu, nih perhatikan ada tanda tambah di sudut kiri atas. Nah, tanda tambah tersebut gunanya adalah untuk menambahkan atau mengundang siswa atau peserta didik bergabung ke dalam kelas. Nah, jika kita berperan sebagai seorang guru, maka nanti akan muncul buat kelas. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, klik gabung kelas ketika Anda berperan sebagai siswa, dan klik buat kelas jika Anda berperan sebagai seorang guru. Ya. Kita coba klik untuk membuat kelas. Nah, akan muncul peringatan seperti ini. Selanjutnya, centang kotak sampai berwarna biru dan klik lanjutkan. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita menulis nama kelas. Anggaplah misalnya kita memberikan nama kelas grup guru melek perangkat pembelajaran. Nah, setelah itu ada bagian selanjutnya, ini tidak perlu diisi. Nah, ini tidak perlu diisi. Selanjutnya klik buat. Nah, setelah klik buat akan tampil seperti ini. Nah, ini kelas yang sudah jadi kita buat. Selanjutnya kita mengatur tema. Untuk mempercantik aja, ya kita klik lanjut, buat atau terapkan. Bisa diperhatikan di sini Bapak Ibu, ini adalah salah satu kode. Ya, kita klik. Nah, kodenya akan muncul. Kode inilah yang akan di-share ke siswa untuk mengundang. Ketika siswa masuk, harus menggunakan kode ini. Nah, selanjutnya kita mengklik tugas siswa atau tugas kelas. Di tugas kelas ini kita membuat topik. Perhatikan ada tanda biru. Diklik satu kali. Setelah itu muncul tugas, kemudian kuis dan lain-lain sebagainya. Karena kita pemula, maka pilih topik. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk mengisi topik yang diinginkan. Misalnya 1, materi. Selanjutnya topik yang kedua kita buat tugas. Ya, kita buat tugas. Oke, setelah selesai kita lanjutkan membuat topik penilaian.
Topik ini kita buat tujuannya adalah agar ketika nanti Bapak Ibu mengupload materi, kemudian tugas, itu tidak berantakan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada menu anggota. Ya, untuk menu anggota, di sini akan tampil jumlah peserta didik yang sudah kita undang. Untuk lebih jelasnya, saya ingin menampilkan satu contoh kelas percobaan. Nah, ini tampilan kelas percobaan. Nah, ini terbagi, ada tugas, materi. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di situ ada tugas, ya, kemudian materi dan penilaian. Jadi Google Classroom itu sebenarnya bisa kita integrasikan untuk kuis seperti Quizizz. Nah, ini adalah jumlah siswa yang sudah bergabung di kelas ini. Selanjutnya kita masuk kepada penilaian. Untuk penilaian, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada banyak tugas-tugas yang berwarna merah, itu artinya tugas tersebut tidak dikerjakan. Ya, ini bukan merupakan tugas yang tidak merupakan target utama, hanya percobaan saja. Nah, di sini ada satu orang yang sudah mengerjakan. Kita cek dulu tugasnya, bagaimana tampilan tugas. Nah, tampilan tugasnya akan seperti ini. Jadi akan muncul apapun yang Bapak Ibu instruksikan, misalnya Bapak Ibu mengupload soal dan perintahnya di situ disetor dengan menggunakan file JPG, maka siswa yang sudah mengupload akan tampil gambar seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tugasnya dalam bentuk JPG. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengelola feedback atau informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada siswa setelah memberikan nilai. Karena jawabannya semua benar, maka kita isikan nilai 100. Nah, di sini saya memberikan komentar good job. Setelah itu, maka kita klik ada kembalikan. Tujuan daripada kembalikan adalah mengembalikan tugas yang sudah dikoreksi oleh guru agar bisa dilihat oleh peserta didik berapa nilai yang didapatkan dan komentar apa yang kita sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun saat ini kita mengajar dari rumah, bekerja dari rumah, tetapi kita tidak menutup kemungkinan kita tetap memberikan motivasi, menyampaikan informasi-informasi dan mengedukasi kepada siswa kita. Karena begini Bapak Ibu, ada satu kata yang ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa guru yang baik dapat menginspirasi harapan, kemudian menyalahkan imajinasi dan menanamkan cinta belajar. Nah, melalui Google Classroom ini bisa kita gunakan bagaimana menanamkan cinta belajar kepada siswa dengan memberikan feedback positif sehingga siswa merasa senang. Karena sebenarnya nilai yang didapatkan siswa yang kita berikan kepada siswa itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjalin komunikasi dengan siswa sehingga siswa merasa semangat untuk melanjutkan pembelajaran di rumah. Mungkin cukup itu Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.